Nggak ada poligami-poligami. Kemudian, hai wanita, apakah kamu bersedia mengasihi, mematuhi suamimu, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang, sampai maut memisahkan? Ya, saya bersedia. Nah, ini janji kita di hadapan Allah. Makasih. Ya. Kenapa saya bisa setia dengan pasangan saya? Karena apa? Kristus sudah terlebih dahulu mengajarkan saya arti setia dan arti cinta yang sesungguhnya. Kalau Kristus tidak mengajarkan arti cinta dan arti kasih sesungguhnya terhadap saya tidak mungkin mengerti pasangan saya. Dialah sosok. Karena tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Itulah cinta sejati. Pengorbanan. Berbeda cintanya Adam dengan Hawa. Oke, aku paham, sudah paham. Cintanya Adam dengan Hawa itu berbeda. Kenapa? Nih, ketika Adam lagi tidur, tiba-tiba Hawa ini jalan-jalan, perempuan ini jalan-jalan. Ya kan? Lalu tiba-tiba perempuan itu dapat rayu dari ular. Makan aku dong, makan buah itu. Nanti kau seperti Allah gini. Dia makan buah itu. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan bilang siapa? Mereka dua baku tuduh di taman itu. Dia yang suruh saya makan buah itu. Nah dia ini. Jadi cintanya Adam dan Hawa itu saling tuduh-menuduh. Tetapi cintanya Kristus, cintanya Yesus, itu berbeda dengan cintanya Adam dan Hawa. Makanya Yesus Kristus mengajarkan standar yang sangat tinggi tentang cinta. Maka dari itu, kamu lihat orang-orang Kristen yang betul-betul mengamalkan hidupnya karena cintanya terhadap Tuhan. Kejap. Saya turun juga. Nanti saya sekejap lagi saya bagi dia soalan lagi. Oke, oke Kak. Kakak sudah bagi jawaban Kakak. lah aku. Yang dulu Oke. dulu Saitan tuh kan. Silakan. Dulu Saitan tuh kan, dia bukan alim kah? Masa tuh? Setan, gini Kak. Saitan tuh terbuatan daripada pertama daripada manusia kan? Gini Kak. Setan itu ya awalnya itu Allah menciptakan dua makhluk. Iya, betul. Makhluk yang ditempatkan di bumi, yaitu manusia Adam dan Hawa, dan makhluk yang ditempatkan di atas, yang namanya malaikat. Ya. Iya, malaikat. Jadi Alkitab mencatat ada nama-nama malaikat yang terkenal. Contohnya Lucifer. Lucifer itu bukan ini, itu sebuah nama. Lucy itu artinya terang, cahaya. Ya. Malaikat Mikael, bala tentara surga. Malaikat Gabriel, pembawa pesan, dan masih banyak. Masih banyak lagi. Ya, tetapi kita bicara tentang Lucifer. Ya, Lucifer ini adalah malaikat yang betul-betul melayani Allah ya. Tetapi karena Allah menciptakan dua makhluk ini, yaitu manusia dan malaikat, memiliki akal budi, memiliki kehendak bebas, free will, memiliki yang namanya hati nurani. Nah, malaikat ini memakai ya free will-nya, kehendak bebasnya untuk membangkang terhadap Allah. Dia ingin seperti Allah. Tercatat dalam kitab Yesaya. Ya, dia ingin seperti Allah. Ya, sehingga Allah murka terhadap malaikat yang membangkang dia. Ya, Allah murka dengan itu karena ini bicara keadilan Allah. Ya, manusia juga ada nggak murka Allah? Ada. Ya, ketika dia makan buah itu, Tuhan sudah memberikan warning. Ketika kau makan buah itu, kau pasti mati. Tetapi manusia ngeyel, manusia ngotot. Dia makan buah itu, betul dia mati. Mati dalam kehidupan kekal, mati secara sosial, mati secara jasmani yang kita bicarakan di awal. Nah, jadi ini bicara Lucifer yang dulunya adalah malaikat, tetapi dia menjadi malaikat yang membangkang. Seperti itu. Suaranya kakak tidak ada. Oke, sudah. Suaranya ada nggak kak? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oke, sudah, silakan. Ada. Oke, kakak habis sudah cakap. Saya cakap dulu. Silakan. Oke ya. Adam tuh
sama Hawa tuh. Masa tuh dorong di surga bermain, betul. Habis itu bermain, ada seorang sebelum dibagi si Adam tuh diciptakan oleh Tuhan. Habis itu si yang Satan tuh dia masuk di dalam tubuh Adam. Habis itu dia tanya sama Allah. Dia bilang, siapa makhluk nih kamu ciptakan? Habis itu dia sudah masuk di dalam, tapi roh tuh tak ada lagi di dalam badan manusia tuh. Manusia adalah Adam. Habis itu dia tanyalah, maksud tuh aku yang maha tahu, dia cakap. Habis itu tak perlu dia tahu lah, macam tu lah dia cakap. Habis itu dia keluar balik lah. Habis itu ialah iblis tu adalah alim. Syaitan tu adalah alim. Dan dia bercakap semua malaikat-malaikat tunduk sama dia. Dan dia tidak bertunduk sama Adam. Masa dia dikasih masuk roh tu masuk sudah di dalam badan tubuh Adam tuh. Habis tu cerita dia kenapa manusia sekarang itu dia buat manusia tuh Adam tuh yang iblis tuh sekarang dia buat dosa. Habis itu dia dihalau daripada surga. Tapi dia tidak putus asa untuk dia mesti ada juga kawan dia, mesti ada pengikut dia juga daripada dunia. Dia pun mau juga turun di dunia. Dia cakap aku akan sesatkan Hawa dengan Adam. Gitu. Habis itu dia sesatlah pada manusia adalah Hawa. Dia akan ambil yang orang yang lemah. Sampai sekarang kenapa wanita lebih banyak neraka? Habis itu dia cakap, oke, aku akan menyesatkan umatmu. Aku akan menyesatkan sampai di dunia, dia cakap macam tu. Habis kita manusia sekarang sudah tidak sedar. Yang syaitan tu tidak ada di keliling kita. Dan kita pun rasa kita adalah alim. Macam tu. Macam kita rasa syaitan juga. Oke. Seperti itu, Kak? Seperti itu. Oke. Saya boleh tunjukkan satu ayat buat Kakak. Oke. Ya. Enggak ya? Ini Al-Quran enggak ya? Bukan Al-Quran ya. Ini tetapi isinya sama ya. Surat Al-Isra ayat 63. Ya kan? Di dalam surat Al-Isra ayat 63 sampai 64 dia bilang apa nih, Kak? Dia Allah berfirman, pergilah siapa saja antara mereka yang mengikuti kamu, sesungguhnya neraka jahanamlah balasanmu sebagai balasan yang sempurna. Lalu ayat 64-nya dia bilang apa, Kak? Percayakanlah wahai iblis, siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Nah ini perkataan siapa? Perdayakanlah. Ini perintah siapa nih? Siapa yang perintah? Siapa yang memerintah iblis untuk memperdaya manusia? Perdayakanlah siapa saja yang mereka engkau sanggup sanggup dengan ajakanmu iblis. Lalu di sini siapa yang memerintah nih? Kerahkanlah pasukanmu iblis yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka manusia dalam harta dan anak-anak. Ya, lalu berilah janji kepada mereka. Setan itu hanya menjanjikan tipuan belakang kepada mereka. Ya. Ini siapa yang perintah? Siapa yang perintah iblis untuk memperdaya manusia? Sekarang yang memerintah ini salah atau tidak? Okay. Jadi kalau manusia masuk neraka, ya, salah siapa? Salah iblis atau salah yang menyuruh untuk memperdaya ini? Sebab iblis tuh tak boleh nampak. Kita kan diuji oleh Tuhan. Jadi kita boleh merasai semua. Kita harus elakkan apa yang mengajar kebenaran. Bukti lihat lagi ini. Ini surah An-Nahl ayat 93. Ya, dia bilang apa? Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia Allah menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia Allah menyesatkan siapa yang hendak dia
Dia kehendaki. Jadi ketika kalau manusia tersesat dan masuk neraka, apakah ini pertanyaan, apakah salah yang menyesatkan? Dia menyesatkan. Jadi kalau ada manusia tersesat, apakah salah yang menyesatkan? Ya. Tetapi ini kita melihat dalam sebuah ajaran gereja atau ajaran dalam Alkitab mengatakan damai sejahtera kuberikan bagimu. Yes, Alkitab mengatakan rancangan, ya, plan yang kuberikan kepadamu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Oke, Tuhan tidak memberikan rancangan kecelakaan kepada manusia. Bahkan Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah menceritakan rancangan untuk memberikan manusia itu menjadi tersesat. Tidak pernah. Kalau ada Tuhan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab mencelakai saya atau memberikan saya tersesat, saya tidak mungkin beriman kepada Kristen. Saya akan nyalahkan dia. Karena dia yang membuat saya tersesat. Saya nggak mau. Kalau di dalam Alkitab seperti itu, saya tidak mau. Tapi Alkitab mengatakan damai kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Rancangan yang kuberikan kepadamu adalah rancangan yang damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Oke. Aku udah percaya. Ya. Tapi awak ini rajin, tapi kamu nih rajin juga kamu kan? Rajin apa? Iyalah kalau awak kalau awak belajar, awak memang jadi imam. Tapi itulah awak. Kamu kenapa? Sehat? Jangan sehat. Saya udah ada nih, Kak. Nih. Paham. Nih. Saya cinta sampai mati dengan Yesus saya. Gak akan saya tinggalkan Yesus saya, betul. Jadi jangan, Kakak. Perempuan di gereja masih banyak, Kakak. Di gereja itu masih banyak nona-nona yang cantik-cantik, ya. Iya. Tidak tahu, mungkin tahu. di gereja saja ada perempuan baru saya lari menyeberang ke perempuan lain, kan tidak Kita mungkin. bukan cari yang cantik. Memang semua di dunia ini memang cantik. Sebab kenapa? Yang letak itu adalah keimanan, itu yang lebih cantik. Kakak dengar baik-baik. Alkitab mengatakan seperti ini. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Artinya istri yang takut Tuhan, seperti wanita-wanita Yerusalem yang melayani Tuhan hingga akhir. Nah, itulah istri yang cakap. Istri yang melayani Tuhan, itulah istri yang cakap. Melayani Tuhan Yesus, bukan Allah ilah-ilah lain, kan beda. Gitu. Coba pegang dulu, Kak. Demam nggak? Siapa tahu Kakak lagi demam tuh. Tidak demam saya, hari-hari hujan di sini. Hari-hari hujan tidak demam ya. Ya, Siapa dibagi tahu rahmat di sini. ya, lagi bagi rahmat ya. Seperti itu, Kak. Apalagi pertanyaannya, Kak? Saya persilakan. Siapa tahu mau Aku murtad. sudah lupa tadi aku ada cakap tapi lupa sudah. Ya. Siapa tahu Kakak mau login kan, masuk gereja, masuk Kristen kan. Ya kan itu kan puji Tuhan. Tetapi bukan karena laki-laki, Kak. Tetapi karena memang saya cinta dengan Tuhan. Bukan karena ikut laki-laki baru saya masuk Kristen. Itu jangan. Itu bukan pertobatan oke, sejati. Aku ingat sudah. Gitu. Maksud saya yang Yesus tuh sudah meninggal kah atau dia masih hidup? Ya. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Yesus mati, dia bangkit. Pada hari ketiga. Lalu dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun sudah mati. Jadi ketika Yesus bangkit, dia naik ke surga. Ya, tempatnya di surga. Karena memang dia berasal dari surga. Dia kembali ke tahtanya. Jadi kakak yang dia kena yang kena salib tuh siapa, Kakak? Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus? Karena saat itu yang ada di bawah kaki salib itu pun menyaksikan Bunda Maria dan rasulnya Yohanes itu melihat, bahkan Yesus bercakap-cakap di atas kayu salib dengan Bunda Maria di bawah kaki salib. Dia bilang, dia menunjukkan, inilah ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Ya. Karena yang diserahkan, ditangkap di taman itu adalah Yesus, lalu Yesus setelah ditangkap tidak langsung hilang ke surga, tidak. Seperti yang diberitakan oleh ajaran abad ke-7.
Yesus langsung diserupakan lalu tidak. Karena Yesus saat itu diadili. Ya, 6 kali mengalami 6 kali pemeriksaan di muka Hanas. Yesus mengalami pemeriksaan di mana? Di Kayafas, di hadapan mahkamah, ya, di hadapan Pilatus. Yang diperiksa itu Yesus, bukan Yudas. Ya. Sementara literasi-literasi di agama Islam tidak pernah Islam ya, saya bilang bilang yang lain. Islam tidak pernah ada literasi nama Yudas. Lalu agama-agama itu tahu nama Yudas dari mana? Karena tahu dari Alkitab. Baca Alkitab sepenggal-sepenggal, sedikit-sedikit. Tidak baca semua. Akhirnya mereka mulai buat cerpen. Ngarang bebas. Bahwa yang disalibkan adalah Yudas. Jadi kalau kakak kita masuk Kristen macam mana caranya? Ya, kalau mau masuk Kristen, yang Iya. pertama, ya, poin pertama Kak, ya, masuk Iya. Kristen. Makasih. Kita menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang berdosa. Makasih. Ya. Dan pribadi yang berdosa itu ya tidak bisa bersama dengan Allah yang Maha Kudus. Ya, manusia harus betul-betul menyadari. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Orang lumpuh tidak bisa menolong orang lumpuh. Orang buta tidak bisa menolong orang buta. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Manusia berdosa harus ditolong oleh manusia yang tidak berdosa. Dan manusia yang tidak berdosa adalah Mesias. Syarat menjadi Mesias adalah manusia berdosa. Manusia yang tidak berdosa. Manusia sempurna. Yang tidak berdosa. Yaitu Yesus Kristus sebagai manusia yang tidak berdosa dan sempurna. Yang menyelamatkan manusia yang manusia yang berdosa. Makasih. Kita harus menyadari bahwa kita butuh juru selamat. Manusia berdosa membutuhkan juru selamat yang tidak berdosa. Yaitu Yesus Kristus. Contohnya gini kakak, perhatikan baik-baik. Dengar baik-baik. Saya kasih analogi. Semua manusia di dunia ini tangan dan kakinya diikat. Diumpamakan bahwa semua manusia berdosa itu diikat tangan dan kakinya. Kalau tidak ada yang melepaskan manusia pasti mati. Butuh manusia yang tidak diikat tangan dan kakinya untuk melepaskan manusia yang diikat tangannya. Dan manusia yang tidak diikat tangannya dan kakinya hanyalah manusia Yesus Kristus. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Sehingga dia datang. Karena kasih Allah begitu besar. Sehingga Yesus Kristus, firman itu datang menjadi manusia yang sempurna dan tidak berdosa untuk menolong manusia yang berdosa. Dialah di manusia Yesus Kristus. Nah, setelah itu apa Pak? Roma 10 ayat 10. Dengan mulut mengaku diselamatkan dan hati orang percaya dibenarkan. Maka kamu akan diselamatkan. Ya. Sebab dengan mulut mengaku. Mengaku siapa? Yesus adalah Tuhan. Dan hati percaya dengan segenap hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman saya. Dia bangkit, maut tidak berkuasa lagi. Hai maut, di manakah sengatmu? Engkau tidak berkuasa. Orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Makanya Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Percaya dia. Belajar tentang dia, memahami dia, merenungkan firman-Nya, baru menyerahkan diri dibaptis. Jadi kekristenan itu tidak butuh kuantitas, kuantiti, tidak perlu. Kekristenan itu butuh kualitas. Untuk apa banyak mayoritas tetapi tidak berkualitas? Tapi Kak, masa cerita lah. Saya mengaji masa tuh, saya mengaji, saya belajar apa tuh ayat-ayat Al-Quran. Apa yang di dalam Al-Quran tuh semua betul Kak. Macam mana cerita dia Kak? Oke. Kita mau Ya, buktikan macam, bahwa tuh bangunan Dubai dah sudah tinggi. Di dalam Al-Quran Rasulullah sudah bersabda sudah benar terjadi. Yang di dalam masa 2019 Kubit di dalam Alkitab pun ada terjadi juga. Oke, kita buktikan nggak ya? Mau kita buktikan bahwa Al-Quran itu benar? Iya. Oke, kita buktikan. Surah 18 ayat 96. Iya. Kita buka di surah 18. Surah 18 Al-Ghafir ayat 96. Nih.
Kakak perhatikan. Surat 18 ayat 96 surat Al-Kahfi. Kita buktikan nggak ya? 96. Iya. Ya, surah Al-Kahfi. Ya, surah 18. Dia bilang apa? Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi ya, itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia Zulkarnain. Berkata, tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah. Nah, di sini Zulkarnain lagi mengumpulkan potongan-potongan besi. Ya, potongan-potongan besi yang dikumpulkan oleh Zulkarnain ini untuk apa? Menurut tafsir Tahlili dan tafsir Wajiz, potongan besi yang dikumpulkan oleh Zulkarnain itu adalah untuk membangun tembok dari besi. Ya kan? Tembok dari besi. Nah, coba, tembok dari besi mana yang sudah dibangun oleh Zulkarnain sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 18? Kalau ada, saya mukalab, saya syahadat hari ini. Oke, paham. Tak apalah. Ada lagi Kak orang Lina ngomong. bisa jawab. Bukti bahwa Al-Quran itu benar, silakan buktikan bahwa pernyataan informasi dari Al-Quran itu betul. Kalau ada, ya, tembok dari besi yang dibangun oleh Zulkarnain, fakta arkeologi sejarahnya, saya mu'alaf hari ini. Saya syahadat siang hari ini. Oke, paham. Nanti Ada nggak sejarahnya? tak ada sejarahnya. Ya ngapain Tapi saya itu masuk? kita semua kita diuji oleh Tuhan. Kalau kita dibagi hidayah macam awak, dibagi hidayah insya Allah, mungkin kamu mulai juga masuk. Nanti di hari kiamat saya nomor satu, yang satunya saya akan jumpa awak nanti. Surga kita berbeda. Surga saya nggak ada. iya, Surga itu- saya nggak ada. Surga saya tidak ada 72 bidadari, Oke, Ukti. paham. Surga kamu berbeda. Itu kita punya kepercayaan, betul. Dan Sabar, Ukti. kita kepercayaan, kita kebuktian kita nanti di waktu nanti hari zaman. Ya. Iya. Nanti waktu yang terbit nanti matahari nomor satu saya akan jumpa awak nanti. Bila di waktu hari kebangkitan. Ya, terus Ukti mengambil aku dari neraka gitu kan untuk menjadi pasangannya kan. Karena semua yang ada di surga itu kan bisa ada keinginannya. Siapa tahu kalau saya di neraka, Ukti kan di surga. Ukti bisa mengambil saya dari neraka jadi pasangan Ukti kan gitu. Tapi kamu percaya matahari itu terbit? Ya kan saya lihat matahari terbit di timur, terbenam di barat. Dan matahari terbit itu maksudnya Matahari terbit di timur, terbenam di barat. Ya saya percayalah, saya lihat pagi-pagi saya lihat how great the world. Ya Allahku maha besar. Karena apa? Aku masih merasakan melihat keindahan bahwa matahari itu terbit di timur, terbenam di barat. Lalu saya bernyanyi, dancing my soul, my savior God to thee. How great the world, how great the world. Allahku maha besar. Saya melihat bahwa matahari itu terbit di timur, terbenam di barat. oke lah Kak, aku turun dulu. Bukan cinta yang lagi terbit sekarang kan tidak mungkin. Ya kan? Siapa tahu Ukti lagi baper dengan saya sekarang gitu kan, melihat Bang RK yang unyu-unyu gitu kan, main mata dengan Ukti gitu kan. Ya kan, siapa tahu ya. Lalu tiba-tiba Ukti bilang, RK mau dong poligamiin aku gitu kan. Tapi aku dulu banyak juga saya kawan saya Kristen. Ya. Terus? Ya, banyak saya punya kawan Kristen, tapi dorang tidak pernah ajarkan aku kebenaran. Ya, Tapi bila awak bagi aja saya ajar kebenaran. Tapi kebenaran tuh macam saya rasa macam ada tak terbuka di hati saya. Mungkin saya belum dibagi hidayah oleh Tuhan kamu. ya. Yang memberikan pertobatan itu adalah Tuhan, bukan saya. Jadi Iya. ketika mau mengikut Tuhan, bukan karena laki-laki, tetapi karena memang saya cinta dengan Tuhan, saya beragama untuk saya selamat. Kalau saya beragama tetapi tidak selamat masuk surga, untuk apa? Jadi saya beragama karena saya yakin saya ingin surga. Ya, dan surganya kita berbeda, Ukti. Surganya Ukti ada 72 bidadari. Surganya saya tidak ada 72 bidadari. Surganya saya betul-betul memuji dan memuliakan Tuhan di sana. Mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Hanya di sana. Tidak ada menikah-menikah begini-begini, tidak ada. Ya. Iya. Tidak ada.
Kalau kalian sholat 5 waktu, kami 7 waktu, Kak. Ya. Ya. Kalau kalian sholat 5 waktu, kami 7 waktu. 7 waktu, kayak 7 langit Ya. lah kan. 7 waktu. Ya, 7 waktu. Karena memang kami diajarkan sholat. Sebelum Islam sholat, kekristenan duluan lebih dulu sholat. Ya, bagaimana dikatakan menyempurna? Ajaran sebelumnya 7 waktu, tetapi ajaran setelahnya 5 waktu. Jadi itu hal yang berbeda, ya. Jadi saya akan tetap dengan ajaran saya mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penolong saya. Paham, paham Kak. Karena tidak ada yang mau menolong saya, Ukti. Hanya Yesus yang sanggup menolong saya. Sholat Gitu. setiap waktu dia lah. Atau apalah Kak, aku turunlah dulu ya. Ya, Nanti terima ada kasih nanti banyak. orang naik. Terima kasih ya Kakak Ya. naikkan saya. Makasih banyak-banyak. Terima kasih. Tuhan Ya, Yesus Assalamualaikum. memberkati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shalom alaikum. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya. Teman-teman, 5.400 orang, jangan lupa lop-lop orange-nya teman-teman. Bantu lop-lop orange-nya. Bantu tap-tap layarnya teman-teman. Tembuskan ke 600k teman-teman. Jangan lupa 5.400 orang. Kita share-share live ini teman. 1 orang 5 kali share teman-teman ya. Kalau tanya Alkitab dengan baik, saya akan jawab dengan baik. Tapi kalau kamu ngotot, kamu tahu-tahu saya balik kamu kayak bagaimana, ya. Mana nih? Mana Randi Aulia? Randi Aulia, silakan. Thank you love orange-nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat sore. Aduh, Selamat pagi. maaf. Maaf Bang, agak berisik. Tempatmu di situ berisik Bang ya. Maaf ya. Maaf ya. Coba kalau naik jangan berisik dulu ya. Soalnya saya pakai headset teman, langsung ke kuping saya ini. Thank you love orange-nya ya. Jangan lupa follow Bang RK ya teman-teman ya. Halo Zulkifli, maaf salah sebut. Silakan buka kameranya Bang Zulkifli. Silakan buka kameranya Bang Kipli. Kipli. Kipli, Pak Kipli. Aduh, nggak ada suaranya. Turun dulu Pak ya, turun dulu ya. Nah, memang kalau ada perempuan yang naik itu enak kalau diskusinya ya. Ya dia betul-betul mencari kebenaran, menanyakan kebenaran gitu kan. Tapi kalau ada orang yang hanya modal ngotot ini yang susah. Ngotot kalau ada data nggak apa-apa, ngotot nggak ada data. Itu yang susah. Halo, Ridwan buka kameranya. Bisa buka kameranya, Ridwan? Nggak bisa buka kameranya. Oke. Oke. Nih, saya naikin lagi. Al-Salfa, silakan. Thank you. Lop orange-nya, terima kasih. Shalom Bang. Shalom Bang Kristen bukan Bang Salva? Ya Kristen Bang. Ini Bang mau bertanya. Bisa buka kamera Bang? Nggak mau tanya ini aja Bang. Kalau semisal Oh maaf Bang ya, maaf saya tegas di sini Bang, maaf ya. Sekali lagi maaf ya. Sekali lagi saya minta maaf teman-teman Kristen, saya mohon ya ada satu hal saya menjaga. Ya, kalau tidak buka kamera saya harus adil. Islam naik buka kamera, Kristen naik buka kamera. Kemudian Kristen kalau naik pun saya menjaganya apa? Kalau pertanyaan-pertanyaan yang mau mengadu domba denominasi, saya nggak mau. Kita fokus di sini adalah ucilim-ucilim saja, ya. Saya tidak mau, ya, karena ada beberapa Kristen juga nanti pada akhirnya ngotot-ngototan dengan saya, pada akhirnya saya menyakiti hati kalian, saya nggak mau, ya. Saya mohon kita pahami itu. Saya mohon kita fokus ke ucilim ini aja, ya. Jangan yang lain-lain. Yang Kristen tahan-tahan dulu. Kita jaga karena ya saya menjaga beberapa hal sampai sejauh itu ya. Mohon pengertiannya, ya. Karena saya nggak di sini nggak mau adu domba denominasi satu sama lain, saya nggak mau. Selamat Ya, pagi Bang. waalaikum. Silakan buka kameranya. Kristen bukan? Tunggu Bang. Ya, buka kameranya. Kok nggak bisa nih buka kamera? Nah, Kok nggak bisa, ya Bang? bisa kak? Kau 1000 followers, nggak mungkin nggak bisa buka kamera. Silakan.
Tunggu bang. Tekan, ada tombol kamera, dipencet. Masa Ya, Bang, ya, Bang. ini bukan zaman jahiliyah, Bang? Masa tidak bisa buka kamera ini? Harusnya bisa buka kamera, udah zaman canggih ini. Silakan, Kristen atau bukan? Islam bang. Oke, silakan satu pertanyaan, Anda satu pertanyaan ya. Saya Ya, satu ya, pertanyaan, Anda satu pertanyaan, saya satu pertanyaan. Silakan Anda duluan. Atau saya duluan? Ya, kita bang. Kita dulu bang. Kita duluan. Oke, sekarang saya ingin bertanya di dalam surah Yasin. Kamu biasa Yasinan kan? Selalu Ya, Bang, ya, Yasin, selalu Yasinan enggak? Iya bang, iya bang. Oke. Oke, ini surah Yasin ayat yang ke-14. Ketika kami mengutus kepada mereka, kami ini siapa? Kami siap. Siapa sih kami ini? Kami adalah umat. Huruf besar masa umat. Ini huruf kapital. Berarti Kami. menandakan subjek tertentu yang lebih besar daripada umat. Siapa kami ini? Kami. Ya. Aduh, kau tanyalah iman saya aja lah. Iman kau aja bingung, tanya aja iman saya. Nah, tanya iman saya, apa yang mau kau tanyakan? Kristen yang benarnya di mana ya bang? Ya, benarnya karena ada di dalam Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Kenapa Kristen benar, mengikut Kristus benar? Karena yang memberikan keselamatan hanya Yesus. Memang apakah Nabi kamu memberikan kamu keselamatan? Iya bang. Ya, mana buktinya bahwa Nabi kamu memberikan kamu keselamatan? Siapa orang yang sudah diselamatkan sama Nabi kamu di surga? Atau adakah Nabi kamu sudah di surga? Coba tunjukkan di dalam kitab kamu bahwa Nabi kamu sudah di surga. Sehingga dia bisa memberikan jaminan keselamatan atau menawarkan keselamatan. Menawarkan surga. Ada nggak Nabi kamu sudah di surga? Saya tanya tuh. Kenapa jadi tutup kameranya? Belum mengenalnya. Pasti mau. Bang, riset ulang bang. Riset ulang. Oke, Arif Purwanto. Halo Arif Purwanto. Kristen bukan? Silakan buka kameranya. Ya, silakan buka kameranya Pak Arif. Oh iya. Ya, biar kita diskusinya enak. Ya, Ya, Bapak sudah. ini anak ponpes ya. Saya harap Bapak Ustadz ini ya. Oke, silakan. Oke, Ustadz Pak, anak ponpes. Ya, gimana? Oke, saya bertanya satu hal boleh Pak? Boleh. Oke. Pak, saya buka dalam surat Yasin Pak. Yasin ayat 14 Pak. Iya. Ya, di sini mengatakan yaitu ketika kami ini siapa Pak? Pak Ustadz. Ketika kami itu berarti Tuhan. Oke, ketika Tuhan mengutus mereka 2 orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami mengutus dengan utusan yang ketiga. Ya, pertanyaan saya, Tuhan mengutus 3 orang Iya. utusan ini siapa-siapa Pak? Ya, para rasulnya. Ya, siapa nama Rasul itu yang diutus oleh Tuhanmu? Yang diutus para rasul ya para nabi juga bisa. Kata siapa? Tafsir siapa yang Bapak pakai? Saya tidak begitu mendalami masalah itu, Mas. Tidak begitu Ya, mendalami masalah itu. Oke. Tapi saya meyakini bahwasanya Tuhan itu menurunkan sebuah Al-Quran lewat Nabi saya. Saya nggak tanya Al-Quran Pak. Saya lagi tanya siapa yang diutus. Dan di ini orang yang diutus ini ke suatu tempat yang namanya Antiochias. Antiochias ini tempatnya di mana Pak? Ini menurut Ibnu Katsir Pak. Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang yang diutus ini pergi ke Antiochias. Antiochias ini di mana Pak?
Saya enggak begitu paham. Gimana kita mau diskusi? Masa Ustadz dapat gelar Ustadz nggak bisa diskusi? Harusnya pengurus ponpes memahami ini dong. Tidak harus, tidak harus. Masalahnya pengurus ponpes harusnya bisa memahami Al-Quran hadis dengan baik. Tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya. Jadi untuk apa Anda beriman kalau tidak memahami? Saya iman karena saya yakin Tuhan itu ada dan saya punya nabi dan punya kitab. Ya, kamu punya kitab, kamu punya Tuhan, kamu memahami Tuhan kamu lewat kitab kamu enggak? Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana saya bertanya, apakah kamu memahami Tuhan kamu lewat kitab kamu? Siapa yang diutus dalam kitab kamu yang tertulis di dalam Yasin ayat 14? Dua orang utusan ini siapa, Pak? Untuk masalah itu belum saya pahami. Tapi... Nah, apakah kamu sudah memahami Tuhan lewat kitab kamu kalau kamu tidak bisa jawab pertanyaan saya? Sudah memahami. Nah, kalau sudah pahami silakan jawab saya. Menurut Anda dua orang ini siapa yang diutus sama Tuhan? Untuk hal itu belum saya pahami. Oke, saya buka di dalam kitab Ibnu Katsir. Mau saya buka? Silakan. Oke, ini Ibnu Katsir ya Pak ya. Bapak lihat, Ibnu Katsir ini mengutus siapa Pak? Ya, kita lihat Pak. Dia menuju ke Antioquia. Nah, di sini Ibnu Katsir mengutus utusan yang bernama ini Pak, Syamun, Yohana, dan rasul ketiga adalah Paulus. Siapa Paulus ini Pak? Siapa Syamun ini Pak? Siapa Yohana ini Pak? Siapa Paulus ini Pak? Saya belum pelajari masalah itu. Nah, ini yang agak berat Pak. Ya, karena menurut Sirah Nabawiyah, ya, Ibnu Hisham mengatakan, makasih Kak Iren. Ibnu Hisham mengatakan Paulus itu adalah Paulus, Pak. Pertanyaan saya. Apa? Saya yakin Nabi Isa itu juga Nabi saya. Saya nggak tanya itu. Kalau saya nggak tanya itu, Tuhan mengutus Paulus. Kalau menurut ini, Paulus itu adalah Paulus. Ya, saya yakin itu. Jadi kamu yakin dengan Paulus? Yakin, sangat yakin. Oke, sekarang Paulus mengajak kamu untuk menerima Yesus dan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah kamu yakin? Tidak yakin. Tadi ini standar ganda. Tadi kamu mengatakan, tadi Pak Ustadz mengatakan saya begitu yakin dengan Isa dan saya begitu yakin dengan Paulus. Sekarang kalau Paulus mengajak untuk menerima Yesus Kristus, kenapa kamu bilang jadi tidak yakin? Tidak yakin. Sekarang bagaimana di sini, Pak? Nih. Nek Kak, yang diutus sama si kami ini siapa, Pak? Menurut Ibnu Katsir adalah Paulus, Yohana, dan Syamun. Ini kami yang mengutus dua orang utusan, lalu kami perkuat dengan utusan yang ketiga. Utusan yang ketiga adalah Paulus. Nih. Utusan pertama Syamun, utusan kedua Yohana, utusan ketiga Paulus. Betul, itu yakin saya, yakin Paulus. Oke, sekarang kamu tahu nggak Antioquia ini siapa? Antioquia sini di mana, Pak? Itu salah satu dari utusan Tuhan, saya yakin. Astagfirullah, Antioquia itu apa, Pak? Antioquia itu nama orang atau nama tempat? Saya belum begitu memahami dan saya yakin Yesus itu Tuhan. Dan Tuhan mengutus Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kapan Yesus mengutus Nabi Muhammad, Pak? Yesus tidak pernah mengutus Nabi Muhammad, tapi Tuhan mengutus Nabi Muhammad untuk jadi Rasul atau Nabi yang terakhir. Oke, boleh saya tanya satu hal? Anda bisa jawab? Boleh. Saya tanyakan pertanyaan yang berikutnya, Pak. Kalau memang saya berhubungan dengan pertanyaan Anda, pernyataan Anda. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, Pak. Pak Ustadz, lihat baik-baik Pak Ustadz. Pengurus Ponpes harus tahu. Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan dalam Taurat dan Injil. Tunjukkan Taurat mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad, tunjukkan Injil mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Silakan. Saya tidak usah menunjukkan dan saya yakin di Injil ada Nabi terakhir yaitu Nabi Tidak Muhammad. ada dalam Injil tertulis nama Nabi Muhammad. Itu Injil yang sudah dirubah mungkin. Oke, sekarang tunjukkan mana Injil yang asli dan mana Injil yang palsunya. Lihat mana Injil yang asli? Ada. Di Google ada, di Google. Oh, lagi-lagi Google, teman-teman.
Jadi kelasnya Ustadz ini ketika berdiskusi adalah Google. Pak Ustadz, Anda ini mendapatkan gelar sebagai Ustadz, sebagai orang yang pendidikan, orang yang cerdas. Tetapi yang Anda tahu hanya sebatas Google. Bagaimana mungkin saya mempercayai Anda mendapatkan gelar Ustadz? Anda pernah kuliah atau tidak, Pak Ustadz? Saya pernah ngaji, saya punya Oke, Ustadz. saya tanya, Anda lulusan SMP atau SMA, Pak? Saya lulusan S3. S3. S3 itu apa, Pak? SD, SMP, SMA. Oke, jadi hanya sampai SMA, Pak. Pakai C atau enggak, Pak? Paket C. Nah, pantas, Pak, itu. Silakan, ayo tanding. Iya, tanding. Pantas Anda ketika berdiskusi dengan saya saya tidak sanggup. Karena apa, Pak? Anda ijazah aja pakai C, Pak. Agak berat, Pak, diskusinya, Pak. Jadi setiap pertanyaan yang saya tunjukkan agak susah Anda mengerti. Karena Tapi memang saya susah. kuliah. IQ Anda susah untuk menangkap apa yang saya omong. Ya, Ustadz. Iya. Oke, sekarang kalau memang S1, Pak, coba Anda pernah susun skripsi? Susun pernah. Oke. Anda tahu footnote itu apa? Tidak begitu paham. Nah, ini S1-nya dari mana nih? Ya, kamu tahu itu belum tentu. Ya, jadi bicara footnote aja udah nggak tahu. Ya, di sini berbicara tentang sebuah kutipan-kutipan catatan kaki, Pak. Lihat baik-baik, Pak. Ya. Ketika dalam surat Al-Araf 157 mengutip kata Taurat dan Injil, nah saya ingin kamu tunjukkan Taurat mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad sehingga benarlah perkataan Allah dalam surat Al-Araf 157, Pak. Silakan, Pak. Saya tidak Tunjukkan usah, pendidikan Anda, Pak Ustadz. tidak usah membawa dan menunjukkan Taurat. Saya sudah meyakini dari guru-guru saya. Lagi-lagi guru-gurunya. Pertanyaan saya, dari Pak, yang apakah saya terima, Oke. itu bahwasanya Injil itu memang kurang sempurna. Yang paling sempurna adalah kitab Al-Quran, di mana Injil itu disempurnakan oleh kitab Al-Quran, di mana disempurnakan oleh kitab Al-Quran, di mana Injil juga punya ada Nabi Isa. Nabi Isa juga Nabi saya. Nabi yang sempurna bagi saya, yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Oke, Pak Ustadz, saya tanya Pak Ustadz ya. Anda belajar dari guru-guru Anda. Apakah guru-guru Anda hidup di abad zaman Taurat? Tidak harus hidup di zaman Taurat. Nah, guru-guru Anda tidak hidup di zaman Taurat. Mempelajari. Sekarang, pertanyaan ketiga saya. Kitab Pertanyaan kamu pertama ada yang nggak hafal. bisa. Ya, Pak Kitab Ustadz. Injil Tenang kamu dulu, ada Pak yang Ustadz. hafal orang. Ya, Kalau hendaklah aku orang yang banyak berpendidikan. Injil Susah ya, berubah-ubah. kayaknya ngomong Injil dengan orang yang berubah-ubah. tamatan paket B, Itu paket C ini agak dikarenakan berat. Injil berubah-ubah. Itu Ini- dikarenakan kamu tidak ada yang hafal. Ini akibat dari cuma Kalau tamat paket B, Al-Quran ijazah tidak paket B ini berubah, agak gini nih, Bang. Tunjukkan saya kalau Injil. Ini akibat itu ada dari yang paket hafal. B ini tamatan SD ini kayak gini nih. Enggak. Ya, saya makanya tertawa. Pak Ustadz dengar baik-baik. Saya tertawa. Ya, sampai. pastor itu Kita kuliah punya sekolah kepercayaan 14 masing-masing. tahun. Aha. Kita punya kepercayaan masing-masing, tidak bisa disatukan. Kamu Oke, tidak Pak bisa, Ustadz. Pak. Oke, Iya, saya tidak pahami bisa itu, Pak. Sekarang gini, Pak Ustadz. Dengar dulu, Pak Ustadz ya. Saya harap Anda Percuma memahami. diperbantahkan. Iya, diperbantahkan memang karena kamu tidak sekolah, Pak Ustadz. Agak berat. Kamu juga tidak sekolah, mana tunjukkan kamu Saya yang S2 kamu sekolah. Pak Ustadz. Saya S2 Mana Pak Ustadz tunjukkan ya. mana? Saya melawan dengan mana? Anda yang cuma SD, tamat SD ini agak berat. Ada, mana ijazahnya? Paling kurang, makanya saya bilang paling kurang kalau cuma tamat SD mau belajar dan mendengar Pak Kamu Ustadz. hanya bantah. Ya, Mana kalau cuma tamat tunjukkan? SD ini susah, gak mau mendengar. Kamu paling gak tamat SD. Ini kayaknya saya orang tidak sakit tamat. ini Mana kayaknya tunjukkan? betul orang sakit. Kalau memang ya tunjukkan. Ya, untuk apa saya tunjukkan universitas saya di sini untuk kamu, Arif? Ya, saya pikir kamu pintar sebagai ustadz. Ini ngomong terus. Semua tidak harus ditunjukkan kok. Coba, Pak Ustadz, pegang Coba, dulu saya jidatnya. minta ijazah Jidatnya kamu dipegang mana, dulu, tunjukkan. Ustadz. Kita main-mainin dulu. Iya. Pak Ustadz, pegang dulu jidatnya, Pak Ustadz. Panas gak? Enggak, saya santai. Saya Oh, tertawa. iya memang nggak panas, tapi sakit jiwa ya sedikit ya. Ya, kamu mah Sedikit banyak sakit jiwa kayaknya, Pak Ustadz. Tenang. Saya enggak marah kok. Kita saudara. Iya, Kita oke, saudara. oke. Dengar dulu Pak Ustadz ya. Iya, iya. Ya, menurut keimanan Anda, Ya. Isa itu disalibkan atau tidak?
Saya tidak begitu paham itu. Ah, ini Ustadz nih kelasnya. Kelasnya Ustadz ini masa tidak paham. Saya yakin Isa itu Nih. nabi saya. Pengurus ponpes ini kayak gini nih. Pertanyaan saya, ini ketika orang menginterview dia menjadi pengurus ponpes ini, dia punya saat wawancara ini tanya nggak dia punya basicnya di mana gitu kan? Ini agak error nih. Ya, tak jawab. Saya yakin orang yang bertanya seperti itu membeda-bedakan agama, menanya-nanyakan yang dimana unsurnya yaitu perbedaan. Turunlah Pak Ustadz, sekolah lagi paling kurang kamu belajar lagi diambil paket C-nya itu dengan baik ya, Ustadz, ya. Saya ini pertanyakan HRD yang menerima orang-orang seperti ini nih kredibilitasnya di mana? Ya, intelektualnya di mana? Ini pertanyakan apakah HRD-nya juga tidak memahami cara perekrutan dengan baik? Kalau saya HRD-nya, teman-teman, mungkin saya buat dia ini tidak masuk kerja. Karena saya punya standar yang tinggi ketika saya menerima orang bekerja dengan saya. Betul. Saya dulu HRD, teman-teman. Saya bekerja ya sebagai HRD ya di non-government organization. Saya punya standar yang tinggi, punya indikator yang tinggi untuk menerima orang-orang. Nih orang-orang kayak gini nih layaknya saya nggak layak ya. Lebih baik mungkin maaf ya. Ya syarat saya ya, ini dia mengaku dirinya Ustadz ya. Maaf, kalau saya HRD-nya, kamu tidak layak menjadi pengurus. Ya, mungkin alangkah lebih baiknya, ya, dan sedikit tanpa mengurangi rasa hormat, ya, Anda buatin kopi saya Pak, ya lebih baik kayak gitu. Iya, atau Anda tuangin saya gitu ya, Shopee gitu kan. Atau kau tuangin saya apa kiser atau cap tikus begitu, tuang kami gitu. Nah, tapi kalau ini masa mendapatkan gelar yang sudah begitu mulia dan luar biasanya, kok gaya bicaranya kayak gini? Ya ini agak berat teman ya. Saya harap sekolah lagi Pak Ustadz ya. Ya saya pikir dapat Ustadz bisa pintar ya, bisa diskusi dengan baik ya. Tapi nyatanya sama aja ini ya. Nah, coba saya harap Mahmud Imam YKD bisa cerdas. Silakan buka kameranya Mahmud. Suara TV-nya jangan terbesar Pak. Situ film Indosiar itu Pak. Dikecilin dulu suara filmnya Pak. Lagi nonton film itu baru kau omong ini. Mahmud suaranya mana? Oh nggak ada Pak ya. Lanjut nonton drama. Nah mana naik lagi. Ilham Muhammad silakan. Ya tidak apa-apa teman-teman ya, kita sabar. Ya. 4.000 orang jangan lupa pol-pol Bang Ira, jangan lupa lop-lop orange ya teman-teman ya. Thank you mawar-mawarnya teman-teman ya. Saya ada rencana untuk ke Lewotobi teman-teman karena tadi malam buka kameranya Bang. Karena tadi malam gunung meletus lagi lebih besar lagi teman-teman ya, lebih besar dari yang pertama dari tahun lalu. Jadi memang saya ada rencana untuk kembali ke Lewotobi dan membeli masker ya, dan saya ingin bagikan kepada teman-teman yang terdampak erupsi atau letusan gunung Lewotobi. Jadi ini letusan yang kedua dan memang lebih besar daripada tahun kemarin teman-teman ya. Jadi memang saya ada berencana, kalau saya ada berkat dan rezeki lebih, saya ada rencana mau ke Lewotobi dalam waktu dekat ya. Memang harus saya mau beli masker untuk mereka teman-teman ya, dan saya mau ke sana. Halo Ilham Muhammad, buka kameranya. Halo. Ya, sehat Pak Ustadz? Sehat. Ustadz, bukan? Bukan. Oke. Pak Ustadz. Jangan boleh saya tanya Oke, boleh saya tanya sesuatu? Ya, boleh. Ya, di dalam surah Yasin ayat 14, di situ Allah mengutus 2 orang utusan. Siapakah utusan yang diutus sama Allah, Pak? 3 utusan yang diutus sama Allah itu siapa, Pak? Nih, Pak.
kalau tidak baca dari awal itu tidak bisa siapa yang Ya, diutus. ini ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan dan diperkuat dengan utusan ketiga. Siapa yang diutus sama Allah, Pak? Silakan. Kurang paham itu, Mas. Aduh, iman sendiri tidak paham. Ya udah, tanyalah iman saya, Pak. Silakan, Pak. 1 pertanyaan, Pak. Silakan. Mau tanya. Memang sulit untuk mereka memahami kitab mereka, teman-teman, ya. Ya, sulit mereka untuk mengerti dan bisa menjawab menurut kitab mereka itu agak susah, teman-teman. Bukan hal itu, Mas. Susah, memang betul, Bang. Kenyataannya begitu, Bang. Ya, jadi kalau tidak paham berarti apakah Bapak imani saja? Bukan kitab itu. Itu kan. Masa Al-Quran bukan kitab? Iya, Al-Quran itu kitab. Silakan, Pak. Tapi semua nggak terfokus sama kitab gitu loh. Nah, jadi difokus sama apa saja, Pak? Kalau ibarat buah, kitab itu, Al-Quran itu kan kulitnya. Jadi untuk apa kita cuman mengerti sebatas kulit kan gitu? Ya, jadi harus mengerti secara dalam. Iyalah. Ya, ya udah. Bagaimana Bapak memahami kitab Bapak secara dalam? Coba, silakan tunjukkan. Harus tahu isinya gitu loh. Ya, silakan. Berikan informasi tentang isi Al-Quran sehingga saya pun memahami isi Al-Quran. Silakan. Ya, ibarat buah, analoginya itu ya. Al-Quran itu kan ibarat Al-Quran diibaratkan dengan buah. Saya baru dengar Al-Quran diibaratkan sama buah gitu. Silakan, Pak. Baru saya lihat ya. Jangan sampai habis ini Bapak bilang Allah diibaratkan dengan apa lagi, Pak? Analoginya itu kan ibarat buah. Nah, dia itu kulitnya. Kalau mau mendalami lagi, masuk ke dalam. Jadi Bapak memahami Al-Quran nggak sekarang, Pak? Harus tahu isinya, kan gitu. Saya tanya, Bapak paham Al-Quran Bapak nggak sekarang? Isinya tahu nggak? Ya itu yang kita harus pelajari isinya. Saya tanya, Bapak sudah pelajari isinya sejak kapan? Itu kita pelajari itu kan. Jangan putar-putar, Pak. Bukan, cara mempelajari. Saya tanya Bapak paham isi Al-Quran atau tidak? Semua itu tergantung. Untuk apa kamu jadi seorang Islam tetapi kamu tidak paham isi Al-Quran? Iya, Bapak tidak paham isi Al-Quran sama sekali dari tadi gitu.